Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Anggi Putra Panjaitan, NIM 2007246. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI, dari Prodi Survei Pemetaan Informasi Geografi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa dulu. Mari kita berdoa, ya Tuhan. Sekarang kami ingin membaca firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau berkati, Kau lawat segala sesuatunya Tuhan, biar apa yang Kau ucapkan, apa yang hamba ucapkan berasal daripada-Mu. Kau tuntun, Kau lawat segalanya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi Bapa kami, amin. Nah, setelah itu izinkan juga saya untuk menyanyikan satu pujian. Itu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Nah, sudah semua ya, sudah kita lakukan semuanya awalan. Nah, untuk hari ini bagaimana saudara-saudara? Semoga semuanya sehat ya, saya juga sehat. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas siapa sih Yesus Kristus itu. Ya, kita secara umumnya pasti orang Kristen sudah tahu ya, Yesus Kristus adalah anak Allah yang lahir dari Bunda Maria, yang awalnya bukan secara harfiah, maksudnya dari malaikat turun ke bumi. Dia adalah putra Allah. Nah, sebenarnya Allah ini memiliki Allah atau Tuhan Yesus, saat dia hidup di dunia dia memiliki banyak titel yang saya temukan, yaitu contoh pertama adalah Yesus menciptakan atau sebagai pencipta. Yesus adalah pencipta dunia dengan segala isinya, yang bisa kita baca atau kita tulis yaitu di Yohanes 1 ayat 3. Tulisan Yohanes yang isinya seperti ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus, Roh dan Allah ialah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, yang nanti kita dapat pahami sebagai Allah yang Maha Esa ialah Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, yang kedua adalah Yesus anak Allah. Ya, berarti dia adalah Allah yang sempurna, karena anak Allah. Dia setengah Allah dan setengah Tuhan Allah dan setengah manusia. Dia juga salah satu dari 3 pribadi yang membentuk Allah, yaitu tadi ya, si Tritunggal. Jika kita berbicara tentang Yesus, kita berbicara tentang Allah dan kita berbicara tentang firman. Nah, yang ketiga adalah Yesus Kristus juru selamat dunia.
tidak ada jalan selain Ia. Itu yang kita pasti pernah dengar itu di Alkitab. Yang setiap kita manusia hidup di dunia selalu melakukan dosa karena Dia mengutus Mesias yang dijanjikan, yang juga disebut Kristus. Nah, Jesus is Savior. Nah, itulah sebutannya, Savior, si penyelamat, atau Dialah yang turun ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia, dan yang pada akhirnya Yesus Kristus disalibkan. Dan untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Putra Allah, bahwa Dia adalah Tuhan, ya kemarin adalah perayaannya Paskah. Dia bangkit daripada orang mati pada hari ketiga, lalu Dia menjumpai murid-muridnya, dan murid-muridnya pun dijumpai oleh Roh Kudus dan menceritakan kabar baik. Nah, selain itu, karena Yesus adalah Putra Allah, tentu Dia akan serupa dan segambar dengan kita manusia. Dan di Alkitab juga menegaskan pula bahwa manusia itu satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang segambar dan serupa, yang memiliki kualitas untuk menguasai segala ciptaannya, yang tertuang pada Kejadian 1 ayat 8. Kita coba buka Kejadian 1 ayat 28, maaf. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi, binatang yang merayap di bumi. Nah, itu menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaannya Tuhan yang memiliki kualitas, atau yang makhluk paling tinggi di bumi, yang kita memiliki kuasa akan segala sesuatu di bumi, untuk menghakimi, bahkan untuk merawat, tentunya melestarikan alam itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kita yang membongkar yang namanya keselamatan. Apa sih itu keselamatan? Keselamatan dalam Kristiani adalah hidup kekal yang nantinya di surga. Dan kita juga ditugaskan untuk mengabarkan kerajaan Allah itu. Kita diundang atau diajak untuk merangkul saudara-saudara kita yang hidup di bumi ini untuk percayakan Yesus Kristus, karena tidak ada jalan menuju surga selain daripada Tuhan. Nah, itu ada di Yohanes 3 ayat 36. Mungkin kita coba buka aja ya. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau kalian perhatikan di sini, anak ini menggunakan huruf besar, yang berarti kepada anak Tuhan atau anak Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Dan ada juga penjelasan mengenai keselamatan, yaitu Efesus 2 ayat 8-9, yang intinya seperti ini, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sudah jelas ya bahwa keselamatan ini seperti apa sih untuk memperolehnya. Tentu tidak cukup yang namanya perbuatan saja, perbuatan baik, ataupun iman saja, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi intinya keselamatan, jika ingin memperoleh keselamatan, hiduplah seperti Kristus, hiduplah seperti Tuhan Yesus, yang kita melakukan semua ajaran-ajarannya, dan tidak berlaku jahat, dan membaca Alkitab, mengetahui kebenaran isinya gitu. Dan kalau memang untuk memperoleh keselamatan, di dalam prosesnya tentu kita akan merasa haus akan kehadiran Tuhan. Kita akan berdoa, mungkin pagi-pagi kita bangun, baca kitab suci, itu yang namanya kerinduan. Itu bahkan sampai saat memuji menyembah, kita sampai
nangis gitu, bersedih itu tidak selalu hal yang sedih. Maksudnya kita bisa saja senang bahwa kita merasa kehadiran Tuhan gitu. Nah, dalam mengejar keselamatan dari Allah, kita membutuhkan iman yang kuat dan kokoh. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sudah saya tegaskan tadi. Nah, di sini di akhir-akhir ini zaman milenial bisa dibilang mereka banyak ya di sosial media banyak menggunakan kepercayaan atau tokoh kepercayaan, ya apapun itulah, kepercayaan Islam, Kristen, Buddha, Hindu, apapun yang ada di sini, mereka akan jadikan jokes, mereka akan jadikan lelucon. Sebenarnya saya mengerti dan saya bisa menerima itu, tetapi kan orang lain bisa saja menolak. Dan sebenarnya jokes ini pun ada perlunya bagi saya saat seperti ini, melihat bagaimana orang terlalu sensitif mengenai kepercayaan mereka terlalu mungkin fanatisme atau berujung ke mengolok-olok agama lain. Nah, di sini peran-peran mereka yang bikin jokes tentang agama, tentang tokoh agama, bahkan Yesus Kristus sendiri, biar anak muda sekarang menjadi terbiasa dengan itu. Maksudnya mereka jadi tidak mudah trigger, mereka tidak terpicu dengan sesuatu yang menyenggol tentang agama. Dan kalau kalian perhatikan, anak muda pasti sudah tahu ada 2 orang yang sekarang ini viral dan mereka sedang naik daun. Jokesnya seperti itu, jokes yang dark jokes mengenai religius seseorang yang mungkin tretan muslim dan siapa satu lagi temannya saya sebutkan tadi namanya. Nah, mereka juga menggunakan slogan mereka, yaitu humanity above religion kalau nggak salah, yang mereka menegaskan bahwa kemanusiaan itu lebih penting. Maksudnya yang saya petik dari mereka adalah berbuat baik. Yang penting hidup di dunia berbuat baik. Saya mengerti betul dan setuju dengan itu. Biar mereka menggunakan jokes ini juga membantu masyarakat, dan mereka juga ada karena sebuah keresahan yang terjadi di Indonesia, yaitu tadi ada fanatisme yang sangat tinggi akhir-akhir ini. Jadi mereka sepertinya pengen jangan terlalu bahasa kasarnya jangan kesetanan membahas ketuhanan gitu. Nah, tapi ada yang salah yang saya lihat dari mereka, bahwa salah satu dari mereka mengatakan, saya tahu agama saya, dia Kristen, saya tahu Tuhan Yesus, tapi saya tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah baca Alkitab lagi. Dia mengatakan seperti itu. Jadi artinya dia memang orang yang baik, dia melakukan hal yang baik, tetapi tidak membangkitkan iman. Jadi dia melakukan hal yang baik tetapi tidak beriman, dan itu sama saja, yaitu salah juga. Dan bahkan di Alkitab, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, itu artinya iman itu sangat penting dalam hidup. Karena iman itu bagaikan manusia itu membutuhkan sesuatu yang dia pegang, dan anggaplah iman adalah tongkat. Ketika badai datang, tongkat itu haruslah kokoh begitu. Nah, dari fenomena ini juga, fenomena yang tadi saya bilang, anak muda banyak sekali kehidupan, maksudnya dalam sosial medianya banyak jokes seperti itu, banyak lelucon seperti itu. Dan saya mengambil 2 tokoh yang tadi, mereka juga jadi membahas efeknya adalah anak muda jadi mencari benar nggak sih apa yang ditulis di Alkitab, benar nggak sih apa yang ditulis di kitab suci ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan ineransi Alkitab atau bahkan kitab-kitab suci agama lain. Mereka mencoba memikirkan apa yang di nalar mereka masuk
Sedangkan ini adalah Alkitab dan kepercayaan adalah sesuatu yang perlu diimani, bukan dipahami, begitu. Jadi mereka akan mengungkit-ungkit sesuatu yang mencari kesalahan di Alkitab. Mereka membaca bukan penasaran dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab, apa yang baik, tapi mereka mencoba untuk mengeluarkan sisi jahatnya atau sisi buruknya, begitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pandangan bahwa yang buruk adalah manusia sekarang mereka semakin lama semakin menjauh terhadap agama. Mereka menjadi manusia yang mencoba untuk realistis, dan akhirnya mereka mereka bertengkar antar apa yang mereka pahami dengan apa yang mereka pelajari, yaitu religius dengan sains atau keagamaan dengan sains tadi. Nah, kalau kalian mencoba untuk menyatukan ini, tentu sesuatu yang bertabrakan. Sebagai contoh, contohnya perselisihan manusia dengan pembahasan agama dengan sains adalah evolusi manusia, asal manusia dari mana. Ada yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, itu sains tentunya. Dan kalau dari kita yang orang beriman, manusia berasal dari Adam dan Hawa, ciptaan Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini kan menjadi perselisihan antara orang beriman tentang mereka yang paham dengan religius dengan penemu atau scientific atau mereka yang profesor yang meneliti tentang itu. Nah, bahkan semakin sering kita temukan bahwa mereka yang pandai, orang-orang Einstein dan penemu-penemu lain, semakin mereka pintar, semakin mereka mempertanyakan tentang ketuhanan, tentang apa yang mereka percaya sebelumnya. Semakin manusia tahu, mereka akan meragukan bahwa Tuhan itu ada tidak sih, karena mereka dapat menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini dengan sains, dengan teori mereka gitu. Nah, ada juga awal mula alam semesta, itu kan perselisihan sains dengan religius. Ya, kalau orang beriman tentu ya Tuhan, mereka ada dan tiada, mereka adalah Tuhan, mereka adalah mereka yang menciptakan dari bumi yang mungkin tiba-tiba planet dan terjadi adalah seperti dalam Kejadian, terjadilah langit, terjadilah terang dan malam gitu, jadilah hewan yang melata di bumi. Dan kalau yang dari sains tentu ada teori-teori mereka, bahkan teori dari pembentukan planet aja banyak kan begitu. Nah, kesimpulannya adalah anak muda milenial sekarang perlu mengetahui mereka penting untuk memisahkan mana yang menjadi esensi, bukan esensi dan memisahkan salah satunya, tetapi justru menggabungkan gitu. Antara dalam menghadapi atau menjalani hidup, tentu kalian membutuhkan apa yang namanya pegangan, yaitu agama atau kepercayaan akan Tuhan dan kebenaran-kebenaran Alkitab ini. Sebagai kita orang Kristen, kita berbuat baik dan kita menumbuhkan iman kita agar tidak jadi orang yang suam-suam kuku atau yaitu iman tanpa perbuatan tadi. Nah, mengenai polemik atau fenomena mengenai sains melawan religius tadi, kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah menjalani pendidikan lebih dari 10 tahun, 15 tahun, dan kita kan seharusnya mengerti mana yang menjadi kita percaya, kita pahami, dan kita imani. Begitu saja dari saya. Semoga sehat semua dan dapat membantu tentunya, dan dapat dimengerti. Maaf salah kata. Begitu saja.
Dadah.